kok makin sini banyak PHK. Nah, iya. Karena realistis aja, perusahaan sekarang itu apa sih yang tujuan mereka tuh apa sih kalau nggak pengen jadi kaya? Iya, profitabilitas itu dia. Hello entrepreneurs, welcome back again to our channel di Money Entertainment. Di mana di segmen kali ini ketemu lagi sama gue Abduh dan Siapa ya? aduh, lupa lagi. Siapa namanya nih, teman-teman? Siapa nih? Ya balik lagi ya kayak gua. Kak Septian ya? Oh, Kak Noval. Septian boleh. Oh, boleh. Kak Silalahi boleh, Silalahi. Boleh banget, boleh, bener-bener boleh. Oke. Di segmen kali ini kita bakal bahas apa nih, Kak? Berbau-bau teknologi lagi. Kayaknya kalau makan novel tuh bawaannya pengen bahas teknologi gitu ya? Itu tuh apa-apa pengen teknologi banget nggak sih? Sampai rumah tuh kita bikin kayak kalau bisa ini pintu nih kebuka sendiri gitu. Ya bocahnya teknologi banget nih kayaknya. Kacau, teknologi parah. Tapi ngomong-ngomong tentang teknologi tuh, anak muda zaman sekarang tuh bener-bener apa ya, banyak yang udah terjun ke teknologi. Dan mereka banyak juga tapi yang nggak terjun, artinya yang mungkin kerja konvensional, kerja biasa, yang pada akhirnya dia merasakan sejenis kayak apa ya, biasanya keresahan lah gitu ya sama pekerjaan yang dialami sekarang, yang dirasakan sekarang. Nah, kira-kira gimana nih pandang Kak Noval tentang yang terjadi sekarang nih, tentang keresahan anak muda sama profesi mereka? Anak muda yang nggak berkecimpung di dunia ini ya, yang nggak berkecimpung di dunia teknologi gitu. Yang contohnya tuh kayak admin, itu mereka resah semua pasti nanti ke depannya AI udah menjelajah kayak parah banget lah ininya apa. Bisa semuanya tuh bener-bener terposisikan gitu. Kalau bisa sih ya kita jangan terus-terusan di ini apa di daerah yang non teknologi gitu. Jadi kayak cobalah kita sekali-sekali berkecimpung di teknologi yang sekarang ini. Mau gimana pun dunia ini kan terus berputar. Ya. Mau nggak mau kita tetap harus ngikutin dong kemauan dunia itu kayak gimana. Jadi kalau bisa anak muda sekarang coba kita mulai melihat ke teknologi tersebut. Contohnya kayak AI atau IoT juga udah lumayan menjelajah kemana-mana. Artinya nggak menutup diri ya sama perkembangan teknologi. Jangan. Karena tapi banyak ya memang yang bikin anak muda resah itu ya tadi karena mereka takut kehilangan pekerjaan yang akhirnya mereka jadi takut sama teknologi gitu loh, Kak. Benar banget. Banyak banget temen gue juga ada kan. Kayak dia tuh resah. Dia tuh posisinya admin sekarang. Dia tuh resah 2 tahun atau 10 tahun kemudian lagi itu gimana gitu. Iya. Dia itu mau apa gitu kesononya tuh. Iya. Apalagi sebagai seorang pekerja kantoran kan pasti maksudnya banyak juga yang nggak mikir untuk jadi pengusaha yang akhirnya emang pengen gitu terus sampai ke depannya. Benar. Kan mereka resah kan? Iya, keresahan mereka tuh kayak iya benar kayak yang disebutin Kak Abdu tadi. Itu udah ini banget lah, udah apa? Kayak udah khawatir banget mereka tuh di situ karena emang dia itu Takut tergantikan. bukan dia tuh ini salah satunya takut tergantikan. Tapi mereka tuh bingung ke depannya itu mau gimana. Dia karena mereka tuh yang mohon maaf ya yang kayak let it flow. Let it flow yang dari sekolah ya udahlah, gue mau gimana aja ngikutin alur kehidupan aja gitu ya. Ngikutin aja. Kuliah, kerja. Sekolah, kuliah, kerjanya pun apapun gitu. Yang penting dapat duit segala macem ya kayak gitunya. Iya sih. Jadinya begitu. Wajar sih Kak, khawatir dan resah karena kan memang wajar pengen ngejalanin aja gitu kan kayak ya udah misalnya kita di sekolah, kuliah, kerja terus ya udah ke depannya ikutin alurnya aja, nggak mikir gimana kan. Karena emang kan kalau kita tahu sekarang kan yang punya usaha tuh cuma berapa persen, 10% kan di Indonesia yang terlegalisir gitulah orang CV maupun PT. Dia cuma 10%, sedangkan penduduk Indonesia berarti sisanya karyawan dong 90% itu. Dari 270 jutaan ya. Itu yang mereka bikin khawatir. Mau gimana ke depannya. Jadi sulit mencari kerja. Iya sih, apalagi adanya isu yang kayak berapa juta pekerjaan akan hilang, itu benar mengkhawatirkan banget sih. Tapi kalau dari sudut pandang kita mandang secara positif ya, kira-kira apa sih jenis pekerjaan yang lagi dicari
atau yang emang lagi hot banget? Ini yang lumayan ini ya, yang kedepannya lumayan menjanjikan. Ada di programmer development gitu, sama kreatif di bidang kreatif itu diperluin banget. Mau gimana pun juga kalau di bidang kreatif ya tetap ada AI-nya, tapi kita bisa balut dengan AI. Tetap aja yang ngedit itu manusia, bukan AI gitu. Kalau AI kan nggak ada sainsnya lah, yang kayak kita tahu nggak ada sainsnya lah. Tetaplah manusia di situ harus berkecimpung. Sama programmer itu juga sama. Ya mau gimana juga, yang buat tuh tetap programmer. Ya Tuhannya para teknologi ini programmer, sama kayak kita gitu. Tuhannya itu siapa? Iya. Sama kayaknya ada data analis juga ya kayaknya. Data analis, benar. Data analis juga. Karena itu pekerjaan yang sulit ya kayaknya. Sulit banget, tapi nggak memungkinkan kita nggak bisa. Kalau kita bisa, kenapa kalian nggak bisa? Gitu. Itu sih. Tapi ya programmer juga sulit dan sulit. Pasti sulit. Dibutuhkan. Benar, untuk basic tuh ya kalau awam gitu, mulai awam emang sulit banget sih buat programmer. Kalau kayak kan Rafael orang digital marketing ya. Kalau kayak digital marketing itu kira-kira bakal itu dibutuhkan nggak ke depannya? Atau malah akan hilang? Untuk ininya apa di kreatifnya? Iya, kayak gitu. Dari pandangan gue ini ya. Iya. Itu digital marketing itu tetap ada. Itu mungkin nggak bakal hilang karena yang tadi gue sebutin kayak sense-nya editing itu ada di kita, bukan di AI. Sama pencari ide itu tetap aja yang pencetus ide kan kita, walaupun ATM. AI itu nggak bisa nyari ide. Idenya paling ada sih, paling kalau dari ChatGPT kita minta ide segala macam, cuma kan pikiran kita lagi, balik lagi kita mau bikin apa ya, kita bisa ngatur lebih rapi lah kalau secara manusia gitu. Nah, kalau tadi kan kita nyari kita ngebahas pekerjaan yang recommended nih untuk anak-anak muda yang bisa mereka lakukan. Sekarang kalau pekerjaan yang terancam hilang tuh kira-kira kayak apa tuh jenis pekerjaan? Soalnya banyak yang itu di mana-mana viral tuh, Pak. Ini gue udah ngelis, nggak apa-apa ya. Iya, baik gua, biar teman-teman juga bisa nyatet dengan baik dan benar ya kan. Biar kalian bisa coba catet. Ya, di sini baik gua sih ada teller bank, customer service atau resepsionis lah, terus pekerja pabrik, terus supir kendaraan, terus kasir juga bisa hilang ya. Kasir hilang. Terus akuntan, yang harusnya ada posisi akuntan itu bakal bisa hilang. Wow. Terus sama waiter tuh lumayan bisa menghilang juga. Kalau contohnya tuh di teller bank tuh ya kayak kita tahu lah sekarang. Bank yang paling milenial itu siapa sih sekarang pada saat ini? Siapa tuh? BCA. Kayak contoh ada M-bankingnya gitu. M-bankingnya itu cukup mudah ya buat orang awam, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, kalau dia pelajarin sedikit aja. Kalau UX-nya juga friendly ya. Friendly banget buat orang-orang awam gitu. Ya. Terus kalau pekerja pabrik nih juga ya hilang, kayak semuanya itu bisa digantikan oleh IoT. Itu lumayan mangkas kan di pabrik. Itu lumayan mangkas, berapa puluh ribu tuh yang bakal hilang oleh satu robot aja yang dilakuin satu robot. Serem juga ya. Serem banget, banyak banget. Terus supir juga kayak kita tahu nih. Iya, kayak gue sebenarnya sempet ngeliat sih ada supir yang ada mobil yang jalan tanpa supir. Bener. Tesla. Iya, tapi ada juga yang kayak pekerjaannya jenisnya kayak taksi, tapi nggak ada supirnya. Nah, itu juga kayak itu agak bahaya juga teknologinya. Teknologi sekarang nih gila banget gitu, bener-bener gila. Terus sama ada juga kasir. Kayak kita tahu kan, kasir tuh di Korsel tuh udah terkenal sama kecanggihannya dia tuh. Di beberapa toko atau mall itu dia udah sedikit banget lah yang namanya pekerja kasir. Kasir gitu udah kepangkas lah semuanya. Jadi kalau bayar self sendiri. Jadi kita tuh contoh kita beli ini ya, rokok Ivo. Jadi kita tuh coba nyekin sendiri aja. Udah itu. Sisanya udah tinggal kita bayar biasa aja. Bayarnya kan ada tempatnya gitu buat bayar. Ada tempatnya kan, bisa M-banking juga di situ. Bisa pakai M-banking, cashless ya? Cashless bisa. Modern sih kayak gitu. Modern banget. Terus juga ini nih akuntan kan kalau kita tahu tuh ada satu AI tuh, apa namanya tuh?
lupa sih gue, tapi dari GPT juga. Itu tuh dia benar-benar bisa ngepangkas perpajakan, terus Yang ada nama kayaknya yang ada teks-teksnya gitu ya apa sih? oh iya teks GPT, ya GPT. teks GPT, teks GPT, tax ya, tax Iya. GPT. Itu tuh dia bisa, wah kacau lah semua tentang perpajakan tuh. Yang tadinya kita rumit gitu mau gimana ya harus apa yang dibayar itu bisa dipangkas sama dia apa aja. Agak serem juga ya dengernya ya. Parah. Tapi lumayan banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang terancam ya. Banyak Tapi banget. tadi ya pekerjaan-pekerjaan yang sering kita temui lah kayak tadi kasir, teller dan lain sebagainya. Itu kira-kira buat teman-teman yang lagi di pekerjaan itu harus gimana ya? Apakah harus pesimis? Apakah harus belajar apa? Apakah gimana ya kira-kira? Jangan pesimis sih, kayak dunia ini kan realistis gitu, ya, jelas realistis lah katakan gitu. Tapi banyak orang yang bilang kan dunia ini realistis. Mau gimana juga kita tetap harus nyari uang buat biayain keluarga, buat orang-orang di sekeliling kita juga yang berguna. Ya. Jadi kalau bisa tuh coba kita melek sama teknologi. Kayak coba pelajarin dari basic-basic cara nge-develop software, terus data analis, terus sama bidang kreatif ini juga menjanjikan loh. Sama sebenarnya yang sumber daya manusia yang mempunyai keahlian itu tuh prospek untuk jadi orang kaya tuh lumayan besar loh tanpa harus jadi karyawan. Atau gimana tuh? Di kreatif ini? Di kreatif ini kita punya skill, contoh kayak skill copywriter atau desainer grafis. Iya, iya. Itu tuh kan kayak kita tahu sekarang banyak agensi yang menyediakan digital marketing gitu, cara-cara nge-develop sosial media. Terus juga banyak orang-orang yang membutuhkan software kan. Yang kayak kita tahu sekarang kayak banyak kok software akuntan sekarang. Banyak kok di mana-mana lah, kayak mereknya tuh salah satunya Moka tuh. Iya. Dia kan buat bayar juga kasir. Iya. Oke sih, teknologi itu emang harus kita melek lah dari sekarang ini sebelum dunia itu makin merambat. Kayak kalau untuk pemilik toko juga udah ada aplikasi gitu nih buat kasir gitu. Ada kayak bener-bener bisa kerekap langsung dari situ, jadi nggak perlu pembukuan yang ribet. Bener, dia setiap bulan gitu ya kalau mau closingan ya udah kecatat semua, tinggal report aja, tinggal print udah jadi. Emang agak-agak mengerikan dan menyenangkan juga ya ngeliat teknologi emang. Mengerikan dan menyenangkan. Emang kalau kita nggak terlalu melek sama teknologi kelihatannya serem gitu. Banyak juga sih orang yang ngomong, kok makin sini banyak PHK. Iya. Karena realistis aja, perusahaan sekarang itu apa sih yang tujuan mereka tuh apa sih kalau nggak pengen jadi kaya? Iya, profitabilitas itu dia. Iya, apalagi coba dia menggunakan sistem itu supaya bisa itu gitu. Yang untuk memperkaya ya. Memperkaya, realistis aja lah. Semuanya begitu kok, termasuk kita. Oke, kalau menurut kakak sendiri nih gimana sih cara kita tuh sebagai anak muda untuk bisa memanfaatkan atau mencari tahu nih kira-kira skill apa yang dibutuhkan atau apa sih jenis informasi yang kita bisa konsumsi biar kita tuh nggak ketinggalan anak teknologi kayak gitu-gitu. Coba kita di bagian ini ya, kita tuh bisa belajar yang friendly itu dari desainer grafis, itu friendly buat semua orang. Iya. Itu ada di mannya Itu ada di One Indonesia kan juga gitu ya. Ada modul. Misalnya kalian nih bingung nih kayak gue pengen teknologi gitu, gue pengen bisa teknologi, gue pengen bisa bikin website, gue pengen bisa desainer grafis. Coba deh kayak tonton Mania Entertainment sekarang, terus coba belajar di kursus Mania, di situ banyak juga loh. Ini Kabul yang mantep nih ini ya nih, cara ngedevelop kursus Mania nih. Mania Indonesia sih, katanya Mania Indonesia ya. Ini coba kalian, ya siapa tahu ada yang nyangkut lah ke hati kalian dan senang mempelajari itu. Banyak kok skill-skill itu kan, ada WordPress juga, Ada WordPress, ada desainer grafis, digital marketing, ada UI UX juga. Iya, itu dia kan. Sebenarnya platformnya udah banyak ya kan, media belajar udah banyak, tinggal kitanya aja nih kita mau nggak untuk cari tahunya itu ya. Bener. Kita mau nggak survive di kehidupan dari situnya sih. Kira-kira ada nggak nih saran buat teman-teman yang lagi nonton, yang
kira-kira di 2023 ini apa yang harus teman-teman banyak tonton gitu? Apakah yang kayak channel yang seperti apa, atau jenis konten yang seperti apa, atau pembelajaran yang seperti apa? Kira-kira kayak gimana? Ikuti aja bidang yang kalian suka di tahun 2023 ini. Mempertambah kompetensi kalian. Banyak kok di mana-mana tuh yang masih sulit gitu yang untuk digantikan oleh AI, kayak contoh konsultan ISO. Kan dari situ konsultan ISO tuh itu susah sih digantiin oleh AI. Sama kalian pengen belajar apa lagi, pengen jadi programmer, tambah kompetensinya, pengen jadi copywriter, tambah kompetensinya, mau jadi apalagi desainer grafis, tambah kok ininya apa kompetensinya, mau jadi digital marketing, wah menjanjikan banget itu buat nanti ke depannya. Berarti kayak konsultan gitu, itu iya sih, baru kepikiran sih, konsultan nggak bisa tergantikan berarti ya? Nggak bisa tergantikan oleh Masa dia nanya ke AI gitu? Masa dia nanya ke AI kita emang sih bisa nanya, tapi kan belum seperinci dia dan berpengalaman dia. Iya sih, AI nggak punya pengalamannya itu. Oke, berarti dari AI sama manusia tuh yang membedakan adalah pengalamannya itu ya? Pengalamannya itu. Oke, pengalaman dan tadi sense-nya ya kalau kata Novel ya? Sense-nya tuh tetap beda lah, manusia sama AI tetap, walaupun sekarang AI itu udah logiknya tuh kayak manusia, tapi balik lagi yang punya sense itu ada di kita, feel-nya itu kita. Cukup mengarahkan ke summary sih, kayak kesimpulannya ya kita sebagai manusia tuh intinya mau ngikutin perkembangan teknologi, terus kita juga jangan khawatir karena komputer atau program ini tidak bisa, atau sistem ini nggak bisa menggantikan si skill atau pengalaman dan sense tadi. Kayak gitu sih ya. Gue rasa sih udah lengkap banget sih Kak, clear banget penjelasannya, bagus banget, dan thank you banget udah mau sharing-sharing di video kali ini. Tapi ini tempat asik juga ya. Iya dong, namanya Vilo, apa namanya? Vilo Gelato. Ntar mungkin kita sama editor kesini lagi lah ya, tag konten sini ya. Boleh lah, boleh kali ya. Boleh kali ya, aman ya? Aman ya. Oke, Oke, mungkin cukup ya Kak. Boleh. Oke, and bye-bye. See you guys in the next video.